Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farid dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan mereview jurnal Harpodon Borneo 2019 dengan judul Analisis Hubungan Panjang, Berat, dan Faktor Kondisi Ikan Tempakul di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan, Kota Tarakan. Abstrak. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan analisis antara panjang dan berat dan dari indeks kondisi ikan tempakul di konservasi mangrove dan bekantan di Kota Tarakan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, pada bulan September hingga Desember 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dari penelitian tempakul ikan jantan dan betina. Hasil penelitian berdasarkan hubungan panjang berat didapatkan sifat pertumbuhan tempakul ikan jantan dan ikan betina bersifat alometrik negatif dan faktor kondisi ikan tempakul sekitar 0,1 min 0,49 itu menunjukkan bahwa tubuh ikan tempakul adalah sangat kurus. Pendahuluan. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan Kota Tarakan adalah salah satu destinasi wisata edukasi yang terletak di tengah Kota Tarakan dan juga tempat bagi beragam jenis tumbuhan mangrove terutama bagi spesies hewan. Pada ekosistem mangrove, ikan tempakul merupakan konsumen tingkat pertama maupun tingkat kedua dalam rantai makanan. Ikan tempakul mampu bertahan di daerah pasang surut karena memiliki kemampuan bernapas melalui kulit tubuhnya dan lapisan selaput lendir di mulut serta kerongkongannya. Ekosistem mangrove memiliki produktivitas yang tinggi untuk mendukung keberadaan ikan. Ikan merupakan organisme yang menggunakan ekosistem mangrove untuk kelangsungan hidupnya. Permasalahan yang mendasarkan mengenai potensi ikan tempakul yang berada di KKMB Kota Tarakan, belum tersedianya data ilmiah dan pola pemanfaatan ikan tempakul yang belum ada atau belum optimal oleh masyarakat sekitar KKMB tersebut. Hal tersebut berbeda dengan fauna akuatik lainnya di kawasan tersebut seperti udang dan kepiting. Hingga saat ini, potensi ikan tempakul belum ada pola pemanfaatannya dan data informasi ilmiahnya masih kurang tersedia. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2018 di KKMB Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data yang diambil adalah data ikan tempakul di kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Penelitian ini dilaksanakan sampai Desember 2018 di KKMB Tarakan, Kalimantan Utara. Alat-alat yang digunakan selama penelitian yaitu GPS, kamera, timbangan digital, meteran, callback, nampan, tisu, tali rapia, alat tulis, aluminium, foil, dan penggaris plastik. Bahan yang digunakan yaitu sampel ikan tempakul. Analisis data hubungan panjang berat. Hubungan panjang atau berat atau dalam menggambarkan sifat pertumbuhan ikan tempakul dalam kajian populasi ikan tersebut. Dihitung menggunakan pola kubik yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma menjadi persamaan linier. Nilai B pada hubungan panjang dan berat dalam sifat pertumbuhan ikan mengekspresikan bentuk tubuh suatu ikan. Hasil pembahasan, hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan di daerah perluasan 12 hektar KKMB Kota Tarakan ditemukan jumlah sampel ikan tempakul sebanyak 194 ekor, terdiri dari 102 ekor jantan dan 92 ekor betina. Pertumbuhan panjang dan berat ikan tempakul. Hasil pengukuran panjang dan berat ikan tempakul bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau korelasi antara panjang dan berat ikan tempakul dan beberapa faktor panjang pengaruhi berat. Selain itu, dari hubungan panjang dan berat ikan dapat juga diketahui pertumbuhan ikan mengenai adanya keseimbangan terjadi antara panjang dan berat ikan tempakul. Berdasarkan hasil analisis hubungan panjang berat ikan tempakul, jantan menunjukkan nilai koefisien determinasi berkisar 0,4303 dan koefisien korelasi berkisar 0,6559. Oleh karena itu, dengan persamaan hubungan panjang dan berat ikan tempakul secara umum memiliki korelasi yang kuat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KKMB disimpulkan bahwa hubungan panjang berat ikan tempakul jantan dan betina bersifat alometrik negatif yang bermakna pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bobot. Berdasarkan persentase faktor kondisi ikan jantan dan ikan betina yang menunjukkan bahwa tubuh ikan tersebut kurus dan pipih. Judul kedua, analisis ekologi dan morfometrik kepiting bakau pada kawasan estuaria di pesisir Wonorejo, Rungkut, Surabaya oleh Amanda Hanjani 2019. Abstrak. Kepiting bakau merupakan salah satu sumber daya perikanan yang memiliki peran penting secara ekologis terhadap lingkungan perairan estuaria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekologi dan morfometrik kepiting bakau pada kawasan estuaria Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2019 dengan menggunakan metode survei deskriptif dan penentuan stasiun menggunakan metode purposive sampling. Pengukuran morfometrik pada kepiting bakau jantan termasuk pada alometrik positif dengan nilai B sebesar 3,18.
Kepiting bakau betina termasuk pada alometrik negatif dengan nilai B sebesar 2,67. Pendahuluan. Kepiting bakau merupakan salah satu sumber daya perikanan yang memiliki peran penting secara ekologis terhadap lingkungan perairan estuaria. Kepiting bakau hidup di wilayah hutan bakau, estuaria maupun laut. Kepiting bakau juga hidup di dasar perairan berlumpur dan secara umum tersebar di seluruh perairan Indonesia. Peran penting kepiting bakau secara ekologis yaitu sebagai pengonversi nutrien, penambahan sumber mineral, dan meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah. Ekologi kepiting bakau berhubungan erat dengan ekosistem mangrove, di mana pada ekosistem mangrove memiliki kedudukan sebagai pengurai daun serasa bermanfaat untuk makanan kepiting bakau. Ekosistem mangrove dikenal sebagai hutan pantai, hutan payau, dan hutan bakau yang di mana pohon-pohonnya tumbuh di daerah air payau, terutama daerah estuaria atau muara sungai yang memiliki struktur tanah aluvial atau pertemuan air laut dengan air tawar di sekitar muara sungai. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga 2019. Adapun alat dan bahan yang digunakan selama pengambilan data lapangan berupa pH, perairan dan substrat, sedimen, suhu, salinitas, DO. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif pada lokasi penelitian di kawasan estuaria Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Penentuan titik lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling dan berdasarkan kelimpahan kepiting. Letak penangkapan kepiting berdasarkan nelayan yang sering menangkap kepiting pada titik lokasi tertentu. Karakteristik setiap wilayah dan pengamatan dengan 3 titik lokasi berbeda. Data yang diolah secara kuantitatif pada penelitian ini adalah 2 primer, yaitu diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, dan data tersebut terdiri dari kata kelimpahan kepiting bakau. Hasil pembahasan morfometrik kepiting bakau. Pengamatan morfometrik kepiting bakau dilakukan dengan mengamati ukuran dan bentuk tubuh yang memiliki perbedaan. Data penelitian dikelompokkan menjadi 3 kelompok stasiun. Kemudian dihitung data dalam setiap variabel, selanjutnya dijadikan satu dalam bentuk grafik regresi linier. Hasil pengukuran lebar, total serta berat terhadap kepiting bakau, jantan dan betina yang diperoleh pada kawasan estuaria Wonorejo yaitu sejumlah 104 ekor kepiting bakau menunjukkan kisaran lebar 1 sampai 10 cm dan kisaran berat 1 sampai 446 kg. Pada bentuk grafik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara lebar dan berat kepiting bakau sesuai rumus dan data yang dapatkan dari hasil R sama dengan 0,9814 atau 98%, yaitu dengan koefisien mendekati nilai 1 dan menunjukkan persamaan Y sama dengan 3,1367 sampai 1,8027. Kepiting betina didapatkan hasil R sama dengan 0,9597 atau 95% dengan nilai koefisien mendekati nilai 1 dan menunjukkan Y sama dengan 2,67 sampai 0,985. Kesimpulan. Pengukuran morfometrik pada kepiting bakau jantan didapatkan nilai B sebesar 3,18 termasuk pada alometrik positif. Artinya peningkatan pertambahan bobot lebih cepat daripada pertambahan lebar. Kepiting bakau betina didapatkan nilai B sebesar 2,67 termasuk pada alometrik negatif, yang artinya peningkatan pertambahan lebar kerapas lebih cepat daripada pertambahan berat tubuhnya. Sedangkan untuk pola pertumbuhan lebar kepiting bakau didapatkan nilai L sebesar 13,11 pada grafik regresi. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan lebar sangat lambat sehingga kepiting memiliki umur yang lebih panjang dan nilai maksimum pada lebar kepiting bakau berhenti pada nilai tersebut. Baik, sampai di sini saja review jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.